Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwan wa akhwat, jombloan jomblowati, rekan-rekan muda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan setiap yang mendengar kajian pada kesempatan malam hari ini. Kita sebenarnya tidak kasih materi, namun saya awalnya memberi motivasi dulu sebelum nanti rekan-rekan muda sekalian bertanya lewat telepon atau WA atau nanti di YouTube dan juga lewat Zoom. Nanti lewat Zoom bisa bertanya langsung perihal masalah perjodohan. Ya, dimohon untuk membahas masalah perjodohan. Nanti saya akan tanya ini dari jomblo apa bukan gitu. Kalau bukan maka nanti kami tunda pending untuk besok pagi. Besok pagi juga ada sesi tanya jawab langsung. Walaupun memang temanya tentang solusi utang riba, tetapi dari pembahasan besok pagi bisa tanya secara umum juga untuk kajian ba'da subuh jam 5:15 sampai jam 6:30. Nabi SAW katakan seperti ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kamala nisfad din. Falyattaqillaha fin nisfil baqi." Jika seorang itu menikah, idza tazawwajal 'abdu, jika seorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, hadis ini kata para ulama, inilah hadis yang menunjukkan keutamaan menikah. Al-Mula Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabi itu berkata, sabda Nabi SAW, bertakwalah pada separuh yang lainnya. Maksudnya bertakwalah pada sisa dari perkara agamanya. Di sini dijadikan menikah sebagai separuh. Ini menunjukkan dorongan yang sangat besar untuk menikah. Karena separuh agama tercapai dengan menikah. Apa pengertiannya separuh agama ini? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini sebagaimana dinukil oleh Al-Mula Ali Al-Qari. Umumnya, kata Imam Al-Ghazali, umumnya yang merusak agama seorang itu ada dua. Dan ini perkara maksiatnya seputar dua ini. Yang pertama itu karena kemaluan, yang kedua itu karena perut. Saya ulang ya. Yang pertama itu karena kemaluan, yang kedua itu karena perut. Karena kemaluan ini ya terjerumus dalam zina, karena perut ini ya ini urusan harta ini. Urusan perut kenyang. Nah, menikah berarti menjaga diri dari salah satunya, yaitu kemaluan sudah terjaga. Maka peluang untuk berzina ya tidak seperti kalau ya seorang itu belum menikah, karena dia sudah ada tempat pelampiasan. Dengan nikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan syaitan, membentengi diri dari syahwat, dan lebih menundukkan pandangan, kata Imam Al-Ghazali. Jadi yang jelas hadis ini jadi salah satu dalil ini keutamaan menikah, separuh agama itu jadi sempurna. Kalau separuh agama sempurna, kemaluan sudah terjaga, maka ya dari sisi kesehariannya, kehidupannya, insya Allah dia akan lebih tenang dibandingkan yang belum menikah. Apalagi Allah itu katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Ketika punya istri merasa tentram. Berarti kalau tidak punya istri, tidak punya pasangan, berarti tidak tentram, belum tentram.
Di samping itu juga ketentramannya karena rizki itu semakin dicukupi. Sebagaimana yang Allah itu katakan, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Berarti para jomblo. Nikahkanlah orang-orang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki maupun perempuan. Lalu Allah katakan di sini, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika mereka itu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, maka Allah yang akan beri kecukupan kepada mereka dengan karunia Allah. Allahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha wasi'. Rizki Allah itu begitu luas. Alim, Allah itu maha mengetahui. Ini jadi dalil orang yang menikah itu akan senantiasa dicukupi oleh Allah. Saking yakinnya di sini para sahabat mengamalkan ayat ini. Mereka amalkan itu karena yakin kalau dengan menikah Allah cukupkan rizki. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, yaitu maksud dari ayat tadi, iyakunu fuqara, jika kalian itu dalam keadaan miskin, yughnihumullahu min fadli, maka Allah akan beri kecukupan kepada, ya, jika mereka dalam keadaan miskin, maka Allah akan beri kecukupan kepada mereka. Ibnu Mas'ud katakan, iltalmisul ghina fin nikah. Carilah kaya itu dengan menikah. Apalagi juga kata Nabi SAW, ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Di antaranya wanakihu ladzi yuridul afaf. Ada yang menikah yang menginginkan untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya. Ya, menjaga kehormatan dirinya berarti dia tidak ingin terjerumus dalam zina, menjaga kesucian dirinya itu. Dan di samping itu juga ini menjalankan sunnah Nabi SAW, dan juga dengan menikah itu akan menjaga kemaluan dan lebih menundukkan pandangan, mata lebih terjaga, nggak banyak galau ya ikhwan dan akhwat sekalian. Terjaga, tenang. Namun tentu saja bukan berarti gini, Ustaz yang penting kan saya punya pasangan, sudahlah pacaran sajalah. Ustaz, sekarang kita pacaran Islami saja. Saya lihat di beberapa akun Instagram ini sudah terlalu kadang hubungan terlalu berlebihan dan itu diekspos ya. Ini laki-laki si perempuan. Saya kalau mau menyebut ikhwan akhwat tuh suatu penyebutan terhormat kalau saya. Jadi kalau ada yang sudah keliru itu saya nggak mau lagi. Ya prinsip saya sih. Ya, saya nggak mau nyebut ikhwan akhwat lagi gitu. Sudah bilang laki-laki perempuan aja lah. Jadi sebelum menikah itu, ya mungkin karena nggak sabar atau bagaimana ya. Atau mungkin prinsip dia itu, mungkin menurut dia itu pacaran Islami lah. Ini punya si laki-laki punya akun, si perempuan punya akun, kemudian mereka join ini, bikin akun sendiri di Instagram. Mau beranjak untuk menikah atau bukan beranjak, ini belum, ini baru persiapan, baru planning, juga nggak tahu kapan nikahnya juga gitu. Ya itu sudah bikin akun bersama, terus nanti ada foto jalan bersama, ya satu jilbab, ya satu ini ya rajin baca sholawat atau apalah. Kemudian jalan bareng, semua diekspos itu, semuanya itu ditampakkan, dipublish di Instagram gitu. Sampai nanti mau lamaran, ya itu di akun yang tadi bersatu ini mereka. Sampai nanti menikah. Iya, kalau jadi menikah alhamdulillah gitu. Kalau jadi menikah putus di tengah jalan, kecewa besar itu. Maka ikhwan akhwat nggak usah tempuh cara kayak begini ya, nggak usah saking galaunya itu dia tempuh cara yang nggak sabar tadi, menunjukkan nggak sabar ya jelas ini maksiat gitu. Apalagi yang sudah nutup aurat sempurna, jaga ada batasan gitu loh. Ikhwan akhwat ada batasan. Saya kasih contoh saja Sofwan. Ini laki-laki yang salah satu laki-laki yang mati syahid ketika di medan perang. Sebelum dia itu mati syahid,
dia digosipkan berzina dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang dikenal dengan hadisul ifki. Dalam hadis yang dikenal dengan hadisul ifki. Saya ingin sebutkan sini bagaimana para sahabat dulu bergaul ya. Jadi Aisyah itu ceritanya dia tertinggal di rombongan yang ketika mau nyampe ke kota Madinah, rombongan dari perang Bani Mustalik ini mampir di suatu tempat sebelum masuk kota Madinah. Aisyah di situ. Nabi SAW kan bareng Aisyah memang berangkat karena Aisyah ini termasuk istri yang berhasil dapat undian. Artinya Nabi SAW ketika pergi itu mengundi istri-istrinya. Giliran Aisyah ketika itu untuk berangkat. Nah, pulang dari perang ini, mereka mampir di suatu tempat. Aisyah kemudian tunaikan hajatnya. Kemudian yang bawa sekedup atau tandu yang pokoknya untuk memikul Aisyah itu, mereka ganti shift baru. Kemudian Aisyah lagi tunaikan hajatnya, lantas dia merasa kalungnya hilang. Kemudian dia cari-cari lagi kalungnya. Yang shift yang baru ini kemudian pergi begitu saja karena mereka nyangka Aisyah sudah di dalam. Mereka tanpa tanya-tanya lagi gitu. Satu pelajaran sini, sahabat dulu sangat menghormati istri Nabi SAW. Sampai mau ngomong saya tanya, Aisyah sudah di dalam apa belum? Mereka nggak mau nanya. Saking memuliakan istri Nabi SAW seperti itu. Mereka pergi. Dan memang Aisyah katakan bahwasanya ketika itu dia memang dalam keadaan sangat-sangat kurus. Nah, kemudian pergi. Aisyah tertinggal karena masih cari kalung gitu ya. Normalnya wanita kalau kalung itu ketinggalan di kamar mandi misalnya, ya saat ini ya pasti balik ya. Aisyah juga seperti itu, dia cari-cari kalungnya. Kemudian dapat. Namun terqadarullah tadi rombongan sudah pergi. Mereka kira Aisyah sudah ada di situ, ternyata belum. Sofwan ini juga telat. Dia ketinggalan dari rombongan tadi juga. Dia pas pulang jalan-jalan. Terus dia sontak itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget lihat Aisyah ketinggalan di situ. Kok dia tahu itu Aisyah? Padahal Aisyah kan menutup aurat ya. Pakai penutup wajah gitu. Kok tahu ya? Dulu sebelum ayat hijab itu turun, si Sofwan ini sudah tahu keadaan Aisyah itu kayak gimana. Face-nya, bentuk tubuhnya gitu sudah tahu. Kemudian baru turun ayat hijab, Aisyah seperti itu keadaannya. Maka dia sontak kaget kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu kalimat. Namun setelah itu Aisyah gak nanggapi apa-apa. Terus Sofwan cuma lihat untanya, terus dekatkan ke Aisyah. Aisyah naik, Sofwan bawa. Dua orang ini gak pernah ngobrol sama sekali. Satu kalimat saja keluar tadi. Padahal ini dalam keadaan butuh. Harusnya ada apa ya istilahnya kita itu ya selingan lah. Masa dalam perjalanan nggak ada ngomong sama sekali. Mbok nanti yang satu itu jenuh, yang satu lain suntuk dan seterusnya kan. Enggak ngomong sama sekali. Jalan gitu sampai nanti ke Madinah. Ternyata dua orang ini diisukan Sofwan dan Aisyah ini berzina. Berita itu tersebar 1 bulan. Namun Aisyah sama 1 bulan itu dalam keadaan jatuh sakit, dia belum tahu berita ini juga. Kemudian setelah dia itu sembuh, ya mau pulih, kemudian dia keluar, ada namanya Ummu Mistah, kemudian tidak sengaja ucapkan kalau dia dapat berita dari Mistah, anaknya, bahwa Aisyah itu gini. Nah, Mistah ini yang jadi sebab juga ini tersebarnya gosip ini. Saya ingin kasih tunjuk pelajaran saja. Coba lihat di sini bagaimana cara bergaul Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan. Sofwan tahu diri ketika berhadapan dengan wanita itu, nggak dekat-dekatan kayak begitu. Dia tidak ngobrol banyak-banyak, nggak seperti kita kalau dapat kesempatan kayak gini mungkin wah ini asik banget nih, saya ini mau ngomong apa ya, saya mau ungkap masa lalunya atau apa gitu ya. Aisyah diajak bicara kayak gitu, cuma 1 kalimat saja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian ngantar itu Aisyah sampai rumah, nggak pernah ngobrol apa-apa itu kata Aisyah. Namun orang-orang isunya berbeda, mereka tuduh Aisyah dengan Sofwan ini berzina. Ketika masalah
tuduhan ini sudah selesai, turunlah ayat An-Nur ayat 11 sampai 26 itu menceritakan terbebasnya Aisyah dari tuduhan zina. Kemudian diungkap semua siapa yang menyebarkan berita ini. Ada 3 orang, diantaranya Mistah itu dihukumi cambuk 80 kali karena melakukan qadzaf, menuduh tanpa bukti, dihukum. Nah, kemudian setelah itu Sofwan itu nuntut si Mistah juga. Kamu kok tega itu nuduh saya seperti itu? Ya. Saking seperti itu. Intinya gini, saya ingin ambil pelajaran. Cobalah di masa silam ini, mereka benar-benar jaga pergaulan dengan lawan jenis. Tadi dengan istri Nabi SAW, dengan Aisyah ketika, harusnya kan nanya dulu ya sebelum Aisyah itu naik ke dalam sekedup tadi kan, dalam tandu tadi kan. Nggak nanya coba. Saking kata-kata atau kalimat dijaga dengan perempuan gitu. Nggak bebas. Kita ini kadang tempuh jalan kalau ta'aruf itu punya bebas langsung bicara dengan si perempuan gitu, padahal itu lebih rawan itu. Walaupun kamu tujuan mau menikah, namun lebih riskan, resikonya itu lebih berat dibandingkan kalau menggunakan orang ketiga gitu. Dan kadang ngomongnya itu ya berlebihan, sampai mungkin bangunkan sholat malam, sampai kok nanti tanya-tanya kabar yang nggak perlu gitu. Harusnya ini nggak dilakukan. Ini malah buat tambah galau. Ya, harusnya dia urus itu prosesnya segera, ada orang ketiga yang bantu, kemudian setelah itu proses nikahnya itu disegerakan antara nazar, kemudian melamar lebih cepat, lebih baik sampai nanti itu menikah. Baik, itu sekedar motivasi saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Allah terus jaga ikhwan dan akhwat sekalian, senantiasa dilindungi dari perbuatan zina dan segera mendapatkan jodohnya. Baik, saya buka pertanyaan langsung ya untuk bertanya. Baik, saya baca dulu pertanyaan lewat YouTube sambil saya tunggu dering telepon ya. Nanti ada WA juga saya dapat nanti insyaallah. Ana ingin bertanya, Ana berada di Batam sedangkan akhwat yang Ana inginkan berada di Medan. Batam, Medan, cuma beda pulau saja ya. Bagaimana cara Ana menyampaikan kalau ini Ana ingin bertaaruf kepada beliau? Pakai orang ketiga, cari yang dekat dengan si akhwat itu di sana, ada mungkin kenalan jenengan. Misalnya ada dulu teman perempuan ada di Medan ya, akhwat tadi kan, akhwatnya di Medan, ada di Medan, dia punya suami. Nah, nanti hubungan dengan antara istri atau suami ini pokoknya hubungan dengan yang pasanganmu di sini. Ini siapa laki-laki ya? Nah, berarti yang di akhwat di Medan. Berarti ada yang berhubungan, berarti istrinya nanti. Ada temanmu laki-laki di sana punya istri, istrinya nanti berhubungan. Jadi ada orang ketiga namun suami istri nanti akan bantu. Nah, ini lebih memudahkan. Atau mungkin dengan hubungan dengan mahramnya langsung kalau memang diizinkan seperti itu. Ya. Apakah izin dengan orang tua untuk menikah tapi belum boleh, termasuk usaha dalam mencari jodoh? Kemudian apa yang harus Anda lakukan karena ortu ini ingin setelah lulus? Saran saya sabar-sabar, setelah lulus saja. Gini, kadang ini sama seperti dulu ada yang pernah bertanya ke saya langsung, ini cuma masalah nggak sabar dan masalah pandangan saya dijaga. Mungkin di situ dulu sabar-sabar, tunggu ikut saran orang tua terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Saya dengan Nindya di Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nindya di Malang. Iya. Sudah sering nanya ya kayaknya? Belum sama sekali Pak. Oh, baru pertama. Ya, mau tanya apa nih? Jomblo ya? Jomblo, alhamdulillah. Oh, jangan alhamdulillah, biar segera gitu. Ya, apa yang tanyakan? Ini mau tanya, kan saya saat ini tuh lagi proses ta'aruf. Cuman ta'arufnya tuh tanpa perantara gitu loh Ustaz. Langsung? Karena halo? Itu langsung? Iya, jadi beliau itu menyatakan niatnya kepada saya. Terus? Beliau tuh baru hijrah katanya. Baru kan kita belum kenal gitu. Terus pas beberapa kali kenal gitu, cuman kenal tapi nggak kenal yang deket banget gitu loh Ustaz. Terus dia menyatakan niatnya untuk bertaaruf dengan saya. Terus dia langsung hubungan denganmu berarti lewat WA gitu? Iya, awalnya lewat WA gitu, tapi kayaknya menolak gitu loh Ustaz. Karena kan saya takut menghindari zina gitu. Terus saya bilang kalau misalkan pengen ta'aruf mending lewat perantara gitu, tapi karena beliau tidak punya perantara, akhirnya dia ini melalui WA gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Tapi kita nggak pernah kayak ngingetin gitu Ustaz, nggak pernah gitu. Jadi cuman
kayak tanya visi misi aja gitu, selebihnya itu kita nggak pernah WhatsApp sama sekali dan kita tidak pernah simpen nomor satu sama lain gitu. Iya tahu, tapi perasaan itu tetap ada. Nggak mungkin cuma hambar-hambar aja, nggak mungkin. Iya, itu gimana ya Ustadz? Iya, saya tahu keadaannya, saya pernah tahu kayak begitu, nggak usah puter-puter gitu loh. Itu gimana ya Ustadz? Iya, makanya saran saya orang ketiga, kalau enggak dengan orang tuamu atau kakakmu gitu yang laki-laki gitulah. Iya, saya anak tunggal Ustadz, sama seperti beliaunya juga anak tunggal gitu. Enggak, ada keluargamu misalnya tantemu ke atau ada keluargamu lah yang nanti hubungan denganmu aja langsung. Jadi enggak ke perempuan langsung gitu. Ini masalahnya gini Ustadz, keluarga saya kan orangnya masih awam ya. Kejawen gitu loh Ustadz. Dan ketika beliau kesini langsung nazar itu ini apa namanya orang tua itu masih nyari tanggal gitu loh Ustadz. Saya juga bingung ini. Nah sekarang gini dulu. Kamu sudah cocok dengan si laki-laki belum? Kenapa gimana Ustaz? Sudah cocok apa belum? Insya Allah sudah. Sudah tahu data-data dia? Insya Allah sudah. Lewat CV dia pernah ngasih CV ke saya juga udah pernah ngasih CV ke dia gitu Ustaz. Terus tanya ke teman-temannya gitu, ada mungkin tahu terus ngajinya, dia ngaji nggak? Ngaji Ustaz, kita satu kajian. Oh cinlok berarti. Iya mungkin. Iya saya mungkin. Saya pernah ketemu dianya yang tahu saya gitu Ustaz. Oh berarti dia lirik gitu pas kajian itu. Iya. Kalau sudah seperti itu ya sudah kalau gitu. Dianggap cukup. Jadi nggak banyak komunikasi lewat WA dulu. Terus setelah itu kalau memang dia serius sudah suruh datang ke rumah. Beritahu ke orang tua dulu. Terus ini Ustaz, apa namanya kan orang tua itu masih kayak kejawen gitu loh. Iya tahu ya. Dia nanti hitung-hitung tanggal gitu. Iya itu gimana ya Ustaz, saya soalnya kalau untuk mendawai orang tua itu katanya orang tua kamu tuh nggak ngerti apa-apa, masih kecil baru ngaji aja gitu Ustaz. Nah, di kalangan saya tuh orangnya masih suka ini hitung-hitungan gitu Ustaz. Iya paham. Iya. Kalau gitu gini, langsung ke orang tua saja, pokoknya bicarakan dulu mau setuju untuk menikah dengan dia gitu. Nanti masalah pernikahan nanti urusan belakangan, atau biar nanti orang tua ngurus sendiri, kamu manut aja gitu biar lebih cepat. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz kalau misalkan itu memang kita nurut orang tua tanggal-tanggal gitu ya Ustaz? Ya sebenarnya masalah kalau bagi saya gitu. Tapi masalahnya ada yang lebih urgent daripada itu. Biarin aja mereka nanti yang ngurus, kemudian kamu yang penting bisa nikah. Oh iya gitu. Iya. Kalau enggak kamu mikir yang ini nanti sudah si Ikhwan nih nanti menunggu, terus kamu mikir ini lagi yang nggak jadi-jadi. Oh iya Ustaz. Iya. Gitu. Jadi lebih milih yang lebih cepat lah. Jadi suruh dia datang ke rumah orang tua, langsung ya nyatakan seriusnya. Kalau dia mau bawa keluarga ya bawa keluarga. Kemudian mau melamar, tentukan kapan melamarnya. Nah sudah siap nikah itu. Oh iya Ustaz. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Amin. Terima kasih jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada yang nanya lagi di YouTube. Apakah izin dengan orang tua untuk menikah tapi belum boleh termasuk usaha dalam mencari jodoh? Iya, itu usaha ya, tapi tetap izin pada orang tua itu yang dilakukan. Kalau belum lulus, saran saya manut pada orang tua dulu. Suruh lulus baru menikah. Tadi yang tanya terakhir. Baik, ada yang nanya lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan ingin bertanya Ustaz. Ini jomblo ya? Oh iya Ustaz. Iya, tanya apa? Dari mana siapa di mana? Dari Madura Ustaz. Madura, ya, Pulau Madura ya. Ya, monggo. Tapi pertanyaannya bukan tentang itu Ustaz, tentang nikah atau ta'aruf Ustaz. Apa tentang apa? Aduh, ini punya tentang masalah jomblo ini. Kamu nggak galau nggak apa gitu? Jadi waktu itu kan saya diterima di perusahaan Ustaz. Ini Masya Allah setelah ana lihat soalnya boleh pakai pakaian syar'i, terus juga setiap pagi itu tilawah dan juga zikir pagi Ustaz. Terus? Nah saya alhamdulillah diterima waktu itu. Setelah itu tanda tangan kontrak Ustaz. Iya, terus? Dan
saya tuh kan awalnya ditanyakan apa mau telepon orang tua dulu atau gimana supaya takut ada apa-apa ke belakangnya. Orang tua nggak bisa diangkat waktu itu teleponnya. Terus karena waktunya yang sangat mepet, nggak boleh tanda tangan keesokan harinya, jadi saya tanda tangan Ustadz. Dan setelah sampai di rumah, ada orang tua, ketemu orang tua, ditanya gimana gajinya berapa, ternyata orang tua tidak cocok dengan gajinya Ustadz. Terus Karena kebutuhannya itu lebih dari gajinya itu. Iya. Sekarang umur berapa tahun? 18 Ustadz. 18. Lulus SMA berarti? Iya Ustadz. Terus orang tua suruh kerja? Saya inisiatif sendiri karena orang tua kesusahan Ustadz, seperti itu. Nah, baik. Terus sekarang sudah daftar, terus saya terpaksa untuk gak lanjut karena orang tua kayak udah mengarahkan ke sana seperti itu. Kamu tuh berarti ngebebani saya seperti itu Ustadz. Jadi saya batalkan. Apa saya nggak ini Ustadz? Kan ada tuh Ustadz tanda-tanda ciri-ciri orang munafik yang kalau berjanji ia tidak menepati janjinya. Berjanji dengan siapa ini? Sebelumnya sudah janji dengan siapa? Enggak, tanda tangan kontrak itu apa hitungannya bukan perjanjian ya Ustadz ya? Bisa dibatalkan kalau memang nggak setuju, nggak apa-apa. Oh seperti itu. Iya, perjanjian itu masih bisa dibatalin. Saya bingung Ustadz, di sisi lain. Kecuali kalau kita melanggar. Kalau perjanjian kita batalkan, silahkan gitu. Namun kalau kita itu melanggar, ada ketentuan gini, kita sudah deal dengan pekerjaan ini, kemudian ketika berjalannya waktu misalnya harusnya bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, kok jam 9 kita jalan-jalan ke mall, nah itu namanya melanggar perjanjian. Seperti itu. Berarti enggak, itu kan ya saya Ustadz ya, enggak. Kalau ini masih bisa dibatalin gitu, apalagi tuntutan orang tua berbeda, jadi bisa jadi pertimbangan juga. Alhamdulillah deh kalau gitu Ustadz, soalnya saya kepikiran sampai sekarang padahal udah agak lama. Nanti bisa baca artikel saya ada tulis artikel baru itu di rumaiso.com pas di halaman pertama ini, 5 ciri munafik. Oh iya Ustadz. Jadi bisa dibaca. Ya Ustadz, baik. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya lagi silakan dari Zoom dulu kalau gitu. Zoom bisa bertanya. 2 pertanyaan. Baik Ustadz, berapa pertanyaan untuk 2 dulu ya. 2. Baik. Saya buka dari Resen terlebih dahulu, tetapi saya sebutkan secara acak. Dengan Oksi Ida Wahyuni, silakan buka mic-nya. Oksi Ida Wahyuni. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Silakan. Ini Ustaz, ceritanya gini Ustaz. Kan saya sudah pernah tunangan dulu sebelum hijrah, itu 2 kali gagal. Nah setelah hijrah saya tuh sempat 2 kali gitu ta'aruf tapi nggak jadi. Sekarang saya tuh masih ini Ustaz, masih khawatir gitu Ustaz, pengennya itu ingin dengan orang yang benar-benar udah ngaji gitu. Jadi seperti pilih-pilih, tapi pilihnya itu pengennya yang benar-benar udah bisa ngaji gitu Ustaz. Jadi bisa sharing atau bisa ngajarin kayak gitu. Sedangkan awal dulu itu gagal, mohon maaf, saya pengen tahu gagalnya karena apa? Yang ta'arufnya, bukan yang tunangannya, yang ta'aruf. Kalau yang ta'aruf itu gagalnya karena
yang pertama orang tua memang nggak setuju. Nggak setujunya itu bukan karena ini Ustaz, tapi karena seperti suku gitu Ustaz. Terus yang kedua itu gagalnya karena nggak tahu, kayak miskomunikasi gitu Ustaz. Baik. Yang orang tua inginkan dari Mbak Ida apa itu untuk kriteria jodohnya tadi? Mungkin ada profesi tertentu, suku tertentu gitu, ada nggak? Iya Ustadz, sebelumnya itu ada, memang inginnya itu kalau bisa kerjanya itu yang udah pasti gitu Ustadz, maksudnya sudah pegawai tetap gitulah, gaji tetap ya? Iya, punya penghasilan gitu, ya. Terus? Nah, terus kalau yang suku itu, iya Ustadz, suku tertentu gitu Ustadz. Mbak Ida suku apa? Saya Jawa Ustadz. Terus berarti cari yang Jawa juga? Iya Ustadz. Berarti cari yang dari Jawa juga ya? Iya. Terus kendalanya apa lagi? Terus sebenarnya saya itu ini Ustadz tinggalnya terus kendala lain itu juga, saya itu ini Ustadz, sekarang itu kendalanya orang tua itu udah terserah gitu, mau yang bagaimanapun, maksudnya tuh terserah sesuai dengan yang penting saya itu mau atau cocok aja gitu, karena udah berkali-kali gitu Ustadz. Nah sekarang itu yang menjadi permasalahan saya itu, saya ini Ustadz kayak khawatir gitu Ustadz, kalau misalkan saya tuh pengennya yang benar-benar udah ngaji, yang kayak gitu Ustadz, jadi yang benar-benar udah kelihatan kalau dia itu benar-benar udah ngaji, terus udah melakukan sesuai dengan yang disyariatkan Islam gitu Ustadz. Apakah itu boleh Ustadz, ataukah itu terlalu berlebihan karena saya hijrahnya belum begitu lama gitu Ustadz. Baik, Mbak Ida ngaji sudah berapa tahun? 2019 Ustadz, 2019. Taruhlah 2 tahun lah gitu ya? Iya, 2 tahun. Baik, mungkin ininya diturunin aja. Jadi standar dari sisi kualitas ikhwannya diturunin. Ya Ustadz, kalau misalkan ikhwannya itu di bawah, usianya di bawah saya, itu apakah boleh ya Ustadz? Maksudnya itu karena saya tuh juga kadang khawatir gitu kalau misalkan di bawah usia saya, kalau misalkan Mbak Ida umur berapa? Sekarang udah mau 29 Ustadz. Ini sudah masalah-masalah rawan ini misalnya saya. Iya, karena kalau di bawah gitu, di bawah umur saya tuh kadang masih kayak khawatir gitu Ustadz. Khawatirnya tuh ntar nggak bisa gimana ya Ustadz, kayak nggak bisa ngasih tahu gitu, karena yang dulu itu waktu pertama kali dulu tunangannya tuh terus kan saya nggak mau saat itu karena dia itu kayak nggak bisa ngingetin gitu apa-apa. Ya baik, kayak, saya sudah ini lebih persingkat, nanti biar yang lain nanti punya kesempatan bertanya. Jadi solusinya Mbak Ida, ini saya langsung kasih solusi, saya nggak bisa panjang-panjang lebar ya. Jadi solusinya itu saran saya satu, turunkan target tadi, jangan terlalu tinggi, karena target terlalu muluk-muluk dengan usia segini, dengan usia 29 tadi, ini agak mempersulit gitu, agak mempersulit. Kalau ada yang lebih muda dan mau, alhamdulillah gitu. Tapi itu nggak menjadi masalah ya Ustadz, maksudnya nggak masalah, tapi biasanya masalahnya itu di pihak laki-laki nanti pada orang tua. Jadi dari si laki-laki ini biasanya kalau orang tuanya tahu, oh ini dengan yang lebih tua, orang tua si laki-laki ini yang nanti nimbang-nimbang, bukan dari perempuan. Perempuan di sini cuma menerima gitu. Jadi saran saya, Mbak Ida itu baiknya cuma menerima saja apa jodoh yang didapati gitu, biar nggak terlalu lama lagi. Karena kalau pakai kriteria terlalu lama, saya khawatir sudah masuk angka 3 baru dapat. Sudah masuk kepala 3 baru dapat.
tadi Ustaz, apakah juga harus minimal udah sama-sama ngaji atau belum ngaji? Ya minimal dia punya standar ngaji itu kan nggak mesti dia lebih berilmu banyak dibandingkan Mbak Ida gitu, nggak mesti. Bisa jadi sama kualitasnya dengan Mbak Ida dan nanti bisa belajar bareng gitu. Yang penting mau belajar bareng aja. Iya ya. Karena kalau pakai target itu di usia segini agak sulit gitu. Beda kalau kalau usianya di bawah, yang dapat yang lebih berkualitas masih bisa gitu. Namun kalau ini usia-usia rawan, rata-rata ini cuma manut aja. Paham ya? Iya, berarti. Ya, cukup. Ya. Baik, satu lagi silakan. Satu lagi lewat Zoom, mohon untuk yang bertanya lewat raise hand, pertanyaan singkat dan jelas, dan hanya satu pertanyaan. Ya. Saya panggil dengan Davin, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini Ustaz, Ana baru rencana mau mulai ta'aruf sama seorang akhwat Ustaz. Baik. Lebih ahsan yang mana Ustaz untuk dijadikan perantara kakaknya beliau atau langsung ke orang tuanya beliau Ustaz? Kakaknya saja. Kakaknya saja. Karena kalau dengan orang tua nanti agak canggung, nanti Mas Davin nanti agak canggung mau ngomong nggak enak gitu. Kalau dengan kakak kan bisa jadi umurnya hampir sama, hampir mendekati gitu, atau dia lebih ngomong dengan adiknya juga mudah. Oh iya Ustaz, sudah Ustaz, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lewat chat mungkin Bu. Yang di Zoom? Iya. Bismillah, akhwat Ustadz ingin bertanya bagaimana dengan akhwat yang mau sekali menikah tetapi belum ada jodohnya Ustadz, mohon bantuannya Ustadz. Ya cari, lakukan sebab gitu. Jadi ada faktor dia cepat menikah karena high quality. Ini paling mudah sekali nih. Mau dia umurnya berapapun, insya Allah kalau memang dia high quality, sisi agama bagus, hafalannya bagus, keilmuannya juga bagus, insya Allah nggak ada halangan. Namun jadi masalah kalau yang baru awal-awal hijrah gitu. Jadi kalau sudah pingin sekali ya tempuh sebab. Ada kenalan, punya teman yang sudah menikah, terus dia kenal laki-laki gitu, atau kenal perempuan gitu, ya lewat perantaraan dia, atau lewat biro jodoh, atau mungkin orang tua yang carikan gitu. Namun jangan tunda terlalu lama kalau ini akhwat, karena seperti tadi yang Mbak Ida itu yang tadi punya problem. Kalau ini ditunda makin lama lagi, saya yakin makin sulit. Karena sejauh pengalaman ya kita ngurus biro jodoh makin tua umurnya, mohon maaf untuk akhwat agak berat. Apalagi kalau sudah masuk kepala 3. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya baca dulu lewat YouTube sambil nunggu telepon dari Radio DS. Bagaimana membedakan tentang perasaan ragu itu menjadi jawaban istikharah atau waswas syaitan? Jadi kita punya pilihan, misalnya ada 1 atau 2. Ya saya pilih yang pilihan 1 ini untuk masalah jodoh. Nah terus saya sholat istikharah. Ingin mantapkan yang ini, ingin mantapkan yang 1 ini. Sholat istikharah, setelah itu jalan ini, pilihan ini. Jika memang ini yang ditakdirkan, itu pasti akan dimudahkan, mulus saja perjalanannya itu untuk ngurus sampai menikah. Namun kalau ini bukan, maka akan dipersulit. Artinya saya baru tahu si ikhwan ini kayak begini, oh ini kok kelakuannya baru saya tahu, oh saya dengar dari yang lainnya dibilang dia tuh kayak gini. Akhirnya si akhwat memutuskan untuk nimbang lagi, lanjut, ini mau lanjut enggak ya? Rembuk lagi dengan pihak keluarga, katanya gak usah lanjut, ini sifatnya itu jelek. Ya sudah, nah itu tanda bahwasanya tadi itu dari jawaban istikharah, ya dia dipersulit dalam ya pengurusan sampai menikah tadi. Nah itu bisa jadi tanda jawaban dari istikharah tersebut. Baik, ada telepon? Ya silakan. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Lail Ustaz di Bogor. Jomblo ya? Insya Allah, semoga tahun ini. Iya, baik. Monggo. Mau tanya Ustadz, saya sebelumnya udah pernah minta saran dari Ustadz. Saya itu
tulang punggung keluarga. Saya baru keterima di pegawai negeri, dan ketika bekerja di pegawai negeri itu saya menemukan banyak sekali mudarat, dan saya ingin sekali resign kan. Dan saya sudah bilang ke orang tua saya, jelas pasti saya ditolak mentah-mentah kan. Nah, saran Ustadz waktu itu kan menikah saja baru resign. Terus? Nah, kemudian ketika saya tuh jadi saya sambil kerja sambil sabar-sabarin aja dulu, sambil mencari jodoh kayak gitu kan, ikhtiar. Jadi ketika saya menemukan mudarat di kerjaan tuh, saya tuh kayak hati menikah tuh semakin besar gitu. Apakah menikah saya karena ingin resign itu dibolehkan, Ustaz? Sekarang kan belum menikah kan? Sudah lakukan usaha belum? Nah, kemarin itu kan bulan Maret ada ikhwan yang ta'aruf, kemudian dia itu rencana mau nador Mei, karena ada corona jadi sampai sekarang tertunda. Dan waktu itu saya juga pernah konsultasi ke Ustadz bilang jangan nador dulu karena kayaknya ta'arufnya belum sempurna, karena Ustadz minta tolong ke Biro Jodoh Rumah Iso kan. Terus sudah dibantu belum? Saya sudah menghubungi Bunda Rizky, sudah kirim CV juga, dan si Ikhwan juga sudah saya kasih tahu nanti kirim si biodata ini diisi dan kirim ke Bunda Rizky. Dan setelah saya kasih biodata tersebut, seminggu kemudian saya tanya lagi, ternyata dia belum mengisi, katanya sedang lembur gitu. Sampai sekarang saya mau nanya lagi, saya kayak canggung gitu, kayak ngebet banget gitu. Si Ikhwan ini gimana sih, mau serius apa enggak gitu loh? Nah, makanya apakah saya harus nagih lagi atau nagih aja lagi, kasih deadline gitu. Bulan ini kalau belum ngisi lebih baik saya batalkan saja. Iya gitu, jangan mau di PHP terus, jangan mau digantung. Makanya jadi saya tuh kayak kalau kerja tuh pengennya tuh ya Allah pengen segera menikah, pengen bisa. Iya, sudah betul itu. Gitu, hasrat menikah semakin tinggi dan pengen segera keluar gitu, Ustaz. Iya, bisa saya seperti itu. Yang jelas tadi ikhwannya ini yang bikin masalah nih, gantung si Ahwat aja ini. Iya, kemarin udah saya tanyakan Jumat. Iya, jadi ini sekarang tanya terakhir aja. Lembur nggak bisa, masa ngisi CV aja sampai nggak bisa. Tapi saya nggak nanya lagi sih. Saya mau konsultasi ke Ustadz dulu ini. Iya, jadi ini sekarang deadline terakhir. Ini sekarang deadline terakhir, kasih tahu 2 hari ya. Kalau sudah saya mohon maaf gitu, nggak mau lanjut gitu aja. Iya, diancam-ancam dikit nggak apa-apa kok. Terus kalau untuk niatan menikah saya karena ingin resign juga itu dibolehkan nggak, Ustaz? Boleh. Karena saya merasa kayak hukum menikah bagi saya itu udah wajib. Boleh. Kuadrat gitu. Boleh. Karena saya nggak mau banyak mudarat di kerjaan saya itu, kayak saya terlalu takut. Saya itu belum bisa resign tapi saya masih udah dipanggil gitu. Saya kayak takut banget gitu. Padahal iya, saya boleh. Kan kata Ustadz, jika dihadapkan dengan 2 mudarat, kita boleh memilih mudarat yang kecil untuk menghindari mudarat yang besar kan. Daripada orang tua saya kan sakit vertigo sama darah tinggi. Kalau saya tuh nge-push pengen keluar sebelum menikah itu kayaknya beliau tuh kayak down banget gitu. Ya gitu tadi saran saya, sudah. Yang penting solusimu cuma iya, gitu ya. Cukup, baik. Selanjutnya lagi. Ya, kalau wah iya Kum. Terus ada yang nanya lagi ini dari YouTube. Ya sebentar, dari WA dulu. Wow. Saya juga ada pertanyaan mengenai jodoh. Kakak saya belum mengenal sunnah, masih pacaran dan calonnya ini masih kerja di bank. Namun cowok ini tahu akan hukumnya sedikit tapi masih mengabaikan. Saya pribadi sudah mengingatkan dan tidak setuju, namun orang tua setuju-setuju saja. Bagaimana hukumnya jika kakak saya jika tetap melanjutkan pernikahannya? Yang penting sudah dakwahi. Tugasmu cuma bisa menyampaikan saja. Apalagi di sini orang tua juga nggak paham dan si kakaknya juga nggak paham gitu. Jadi sebisa mungkin saja. Ini kan urusan dia nanti dengan calonnya nanti ketika sudah menikah. Kemudian yang satu masih kerja yang haram, kan itu urusan dia. Dia sudah beritahu, lepas tanggung jawab kalau sudah beri nasihat. Terus beri nasihat, ya, jangan putus asa. Bagaimana Kia tetap sabar di saat usia sudah memasuki 27 tahun tapi belum kunjung juga mendapatkan jodoh. Terkadang suka bingung juga lewat perantara siapa.
Sudah tanya ke rekan terdekat yang dipercaya juga belum ada, keluarga belum kenal, kajian jadi kalau dibantu dari kakak dikasih referensinya sama yang belum ngaji dan merokok. Jangan mau. Kadang suka pasrah tapi tetap berharap, ya Allah segera datangkan jodoh terbaik darimu, walaupun saya nggak tahu dia datang dari sebelah mana, karena saya juga kurang luas bertemannya, jadi kurang banyak kenal orang. Ini yang nanya yang ini usia 27 tahun ini, saya kasih rekomendasi aja deh, nanti hubungi Bunda Liski ya, bawa rekaman saya saja ini, nanti beritahu beliau, mudah-mudahan bisa dibantu. Saya akhwat 24 tahun. Saya dan ketiga kakak perempuan saya berusia 37, 35, 27. Selalu gagal nikah. Oh, ya Allah. Kami baru tahu kalau kami tersihir satu keluarga, dibuktikan dengan ruqyah. Dan temukan puluhan buhul di rumah dan pekarangan rumah kami. Kami bingung gimana cara nikah, Tats. Soalnya penyihirnya tidak berhenti menaruh buhul dan dia masih ada hubungan kekerabatan. Kami ini kayaknya punya masalah dengan keluarga ini. Ya, ini bisa jadi karena sihir. Ini masa empat-empatnya ini nggak jadi nikah. 24 tahun, 27 tahun, 35, 37 sampai kakaknya yang usia 37 tahun nggak nikah-nikah juga. Nah, ini bisa jadi karena buhul tadi. Saran saya diruqyah semuanya. Cari tukang ruqyah yang amanat. Kemudian ruqyah ini mudah-mudahan itu jadi solusi nantinya sehingga cari jodoh lebih mudah. Saya adalah seorang janda usia 31 tahun yang ditinggal wafat oleh suami. Sudah 6 bulan Ustadz. Apakah saya sudah pantas untuk menyukai laki-laki lagi Ustadz? Jika iya, apakah saya pantas juga sebagai seorang perempuan janda mengungkapkan perasaan kepada laki-laki, sedangkan sang laki-laki sepertinya tidak ada perasaan apapun? Cari yang mau ya Bu, jangan ibu yang maju untuk tawarkan pada laki-laki. Cari yang mau dengan ibu aja dulu. Bagaimana cara menghilangkan waswas saat berwudu? Nah, enggak saya jawab. Jika ada seorang duda yang mengajak untuk serius kepada saya, namun ikhwan tersebut belum kenal kajian sunnah dan usia kami terpaut terlalu lumayan jauh, dan di tempat kerja kami juga belum pernah ngobrol atau namun kata orang ikhwan tersebut tekun ibadahnya. Ini juga kali pertama bagi saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz? Ditolak atau bagaimana? Coba pertimbangan ke orang tua dulu ya. Saya takut ini kalau diterima orang tua nggak setuju karena ini dengan duda, ya. Gadis dengan duda gitu. Orang tua biasanya pada pertimbangan ini. Apa yang orang tua jawab itu nanti yang diikuti. Terus lewat YouTube dulu. Telepon langsung belum? Nah, satu telepon baru saya setelah ini beralih ke Zoom. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Perkenalkan, nama Ana Abdullah dari Pekanbaru. Ya, silakan Abdullah. Ya, alhamdulillah Ana sudah melakukan nador dan alhamdulillah keduanya memiliki kecocokan gitu. Dan alhamdulillah kedua keluarga kami sudah saling bertemu. Namun kesepakatan yang didapat dari hasil pertemuan tersebut yaitu Halo. Iya. Ya. Bentar, terputus. Namun kesepakatan yang didapat pernikahannya baru bisa digelar setelah si akhwatnya wisuda Ustaz. Kapan itu? Di bulan 10 ini gitu. Oktober berarti sisa ya 3 bulan lagi lah. Ya, bagaimana menurut Ustaz terkait kesepakatan tersebut, Ustaz? Apakah terlalu lama atau... Ya, masih wajar-wajar saja deh. Sudah nunggu berapa lama, Abdullah? Dari bulan Februari, Ustaz. Ya, terhalang corona juga kan, jadi ya bisa anggap wajar lah. Sekarang kamu sibukkan diri aja dengan hal yang baik. Iya. Jangan mikir akhwat terus. Iya. Jadi Ustaz, selama waktu menuju masa tersebut, kira-kira hal apa saja yang bisa saya lakukan atau bicarakan ke akhwatnya Ustaz, mengingat atau mungkin membicarakan hal-hal yang teknis atau bagaimana gitu. Hal-hal teknis nanti kalau sudah dekat saja, dan itu kebanyakan urusan keluarga, bukan urusanmu. Iya. Jadi selama waktu tersebut kira-kira yang bisa saya lakukan tuh apa-apa aja Ustaz? Yang kamu lakukan sekarang pelajari buku-buku tentang nikah.
Sama satu lagi, pelajari buku tentang talak atau cerai. Nanti. Iya. Dua ini. Karena ada yang menikah nggak tahu hukum ini, sampai menikah langsung sudah ucapkan kata talak. Nah, itu biasanya dia fatal salahnya di situ. Yang salah-salah ini jangan terjadi, maka coba gali-gali ilmu. Kalau talak sih saya baru punya tulisan ya di website rumahisa.com, saya belum punya video. Terus kalau masalah pernikahan sudah ada di remajaislam.com itu untuk persiapan. Ada juga di website di sini, website rumahisa.com itu tentang kewajiban suami, kewajiban istri. Di buku-buku fikih itu banyak sekali membahas tentang kewajiban suami istri, ini bisa dipelajari. Iya, jadi Ustaz, yang saya jalani sekarang ini memang betul-betul saya tidak melakukan komunikasi langsung dengan akhwatnya. Saya adakan wali dari kakak ipar Ana sebagai walinya. Nah, jadi apakah nggak perlu saya lakukan komunikasi untuk lebih, nanti aja. Memang begitu jauh, Ustaz. Iya, nanti aja. Sudah, nanti aja gitu ya. Cukup. Iya. Baik. Baik, Ustaz. Jazakallah. Baik, lewat Zoom silakan. 2 pertanyaan. Baik Ustaz, saya bacakan yang chat terlebih dahulu karena yang masuk chat banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, Afwan izin bertanya. Ustaz, Ibu Ana selalu khawatir ke Ana karena Ana belum menikah. Yang Ibu Ana khawatir karena Ana kerja di rumah dan jarang keluar rumah. Ustaz, kondisi ini yang membuat Ibu Ana takut Ana nikah di usia tua, Ustaz. Sedangkan Ana takut untuk mengikuti ta'aruf lewat media, Ustaz, dan keluarga Ana juga belum mengenal sunnah. Itu yang membuat Ana takut. Mohon solusinya untuk Ana, Ustaz. Jazakallah khair. Solusinya sebenarnya rasa takutnya dihilangkan ya. Soalnya kalau dia rasa takut terus ya nggak jadi-jadi. Kunci dia ya pada dirinya sendiri situ. Kalau nggak mau cari sebab, masih takut-takut terus ya sudah, berarti nggak akan dapat. Harus lakukan sebab gitu, cari. Ada sebab misalnya cari lewat biro jodoh, tempuh itu. Ada sebab kenalan dari orang tua atau kenalan dari teman gitu, tempuh itu juga. Nggak bisa rasa takut terus. Kalau rasa takut terus ada yang nggak bisa nikah gitu ya. Terus satu lagi. Baik, satu lagi lewat raise hand, saya pilih secara acak dengan Etika Purnamasari. Etika Purnamasari, silakan buka mic-nya. Silakan. Etika Purnamasari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustadz, ini kemarin kan saya pernah baca di IG Ustadz itu tentang menolak ikhwan yang baik agama dan akhlaknya karena fisik. Apa memang diperbolehkan, Ustadz? Padahal kan ada hadis yang menyuruh kita, akhwat dan juga walinya itu untuk memilih ikhwan yang baik agama dan akhlaknya agar kita beruntung. Kalau kita menolak ikhwan yang baik agama dan akhlaknya, apa nanti kita nggak merugi atau kita ada dampak apa? Baik. Sekarang secara ini saya kasih alasan secara logika aja, nggak usah saya pandang dalil dulu lah. Kira-kira kalau ada yang wajah face-nya nggak serak untuk si akhwat mau nerima nggak? Bagaimana? Kalau sebenarnya ini sama juga dengan kasus saya sebelumnya ini. Sebenarnya saya ingin menerima beliaunya dari sisi agama dan akhlaknya, tapi dari sisi fisik itu orang tua masih belum setuju. Nah itu karena fisiknya karena alasan itu kita nggak nolaknya dari itu, kan nggak menolak agamanya. Kalau seperti itu terus seolah-olah yang bagus agamanya akan memaksakan kehendak, pokoknya dia dengan siapapun harus diterima gitu loh.
Iya. Iya kan? Kita nggak nolak agamanya nggak ditolak. Si yang ada kisahnya itu seorang wanita, Sabit bin Qais itu istri Sabit bin Qais, nolaknya itu bukan karena akhlaknya. Dia bilang, saya bukan karena protes akhlaknya, agamanya, bukan. Saya kalau tetap lanjut dengan dia ini, saya bisa kufur nikmat gitu, dia bilang. Dia akui agamanya enggak? Akui. Agamanya enggak dia nihilkan situ, enggak. Enggak dia bilang zero, enggak, agamamu itu enggak ada apa-apanya, enggak. Masalah dia sudah terus terang sama Nabi loh. Seandainya saya mau lanjut dengan suami saya bisa kufur nikmat. Alasan dia apa salah? Enggak. Ini bagi yang sudah menikah, ini kasus cerai loh ini. Iya. Apalagi yang belum punya ikatan apa-apa, masa nggak boleh nolak? Sebagaimana laki-laki kan pilihannya juga kayak begitu, nggak adil dong. Iya kan? Taruhlah ini pokoknya akhlaknya itu luar biasa, terus ibadahnya luar biasa. Taruhlah ustadz lah gitu udah datang. Namun si akhwat dia kurang serak dengan wajah, ya nggak bisa dipaksakan. Fisiknya dia nggak serak, nggak bisa dipaksakan itu. Itu akhirnya jadi orang berdalih semua. Pokoknya yang jadi punya ilmu tinggi, punya akhlak bagus, harus paksakan si wanita untuk menikah dengannya. Nggak bisa, Islam nggak kayak gitu. Itu nanti nggak ada sifat ridho lagi. Padahal untuk menikah itu harus saling ridho kan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan awalnya nggak serak kok, masa dipaksakan? Paham ini ya? Ya Ustaz. Tapi apakah dengan seperti itu kita masih punya kesempatan untuk ikhwan? Masih. Kan ikhwan bukan hanya dia saja. Jadi kalau ada ikhwan yang pede bilang kayak gitu, saya ini bagus agamanya, masa kamu nggak mau dengan saya? Dia terlalu pede, ngapain menerima dia? Makanya nggak ada yang lebih baik kepada dia, Pak. Kan ada yang lebih baik, tetap ada yang lebih baik gitu. Gak mungkin dia, dan gak mungkin ikhwan yang baik juga terlalu mengistimewakan dirinya gitu. Oh gitu ya, kamu nolak saya ya? Ih apa-apaan dia? Mungkin cuma dia saja yang baik. Masih banyak. Paham ya? Cukup? Iya. Waalaikumsalam. Baik, ada satu lagi lewat Zoom, silakan. Baru saya beralih ke WA dan YouTube. Saya bacakan lewat chat, Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhwat mau bertanya Ustaz perihal nazar dalam teknisnya apabila langsung didampingi mahram atau bapak akhwat dan keluarga apakah boleh? Lalu bagaimana sistemnya? Dalam hal ini belum paham perihal tahapan ta'aruf. Jika semisal ikhwan menyampaikan maksud kepada bapak akhwat, apa akhwat berada di samping mahram, lalu apakah tidak apa-apa jika duduk berhadapan? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, tapi ini berarti ini pembahasan teknis ya. Jadi gini, tolong fikskan dulu ta'arufnya. Jadi kenal baik-baik seluk-beluk si pasangan ini, calon pasangan ini dikenal baik-baik biar nanti ketika ingin nazar, apalagi situ didampingi orang tua, dan ini memang yang paling bagus saya sarankan ya. Itu biar tidak banyak jadi mundur gitu. Jadi saran saya tetap pelajari ta'arufnya dulu, ta'aruf dimatangkan dulu. Ini pengalaman tim Biro Jodoh ya. Itu dimatangkan dulu, setelah itu baru maju. Kalau sudah fix, nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada yang perlu diragukan lagi. Nah sudah maju untuk nazar. Nah bagusnya didampingi oleh orang tua tadi dari si akhwat. Nah masalah teknis nih masalah macam-macam ya. Masalah teknis nih tempatnya bagaimana, yang jelas kalau sudah ditemani oleh si bapak, ya bapak si akhwat, sudah aman itu. Teknis itu nanti bisa diatur sendiri, ya bisa dipertimbangkan sendiri. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab dulu lewat WA. Ini dari Surabaya Mengaji.
ingin bertanya bagaimana dengan publikasi selebgram yang trending baru-baru ini, apakah itu baik? Ya tadi saya sudah singgung ya, saya kurang srek banget gitu, apalagi jadi selebgram, dia mengatasnamakan Islam tapi kelakuan seperti itu di Instagram gitu loh. Yang tadi saya sebut ini akun si ikhwan, ini akun si akhwat, kemudian mereka bikin akun jadi satu, seakan-akan ya mereka sudah suami istri, padahal bukan, itu pacaran Islami. Ya saya bilang itu kedok-kedok saja, jadi ujung-ujungnya nanti perzinaan juga bisa terjadi. Allah bisa tentukan seperti itu karena terlalu bebas pergaulan di depan umum kayak begitu dan gak punya rasa malu. Saya ada niatan dengan seorang akhwat yang insya Allah baik agamanya. Ketika saya sampaikan hal tersebut, beliaunya menyampaikan belum siap menikah karena usia. Mau nasihat apa yang harus saya lakukan? Ini biasanya ada beberapa maksudnya. Bisa jadi dia tolak dengan cara halus, dia katakan umur belum siap, gitu ya. Mungkin kalau dia dapati yang lain, dia bilang siap gitu. Biasanya ini cara halus untuk menolak. Nah, saran saya untuk sikap si ikhwan dengan pernyataan seperti itu, baik itu mau dia tolak halus atau memang itu kenyataannya, baiknya cari yang lain. Ingin bertanya bagaimana dengan pernikahan antara akidah Asy'ariyah dan akidah salaf, namun orang tua si fulan akidah salaf tidak mempermasalahkannya. Cari yang semanhaj yang bisa menolong agama, yaitu yang lebih bagus. Baik, ada telepon, silakan. Halo? Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bogor. Ya, silakan. Bisa dipersingkat kayaknya. Ya, monggo. Ya, Ustaz, insyaallah. Jadi gini, Ustaz. Jadi kan saya sudah dalam proses ta'aruf, terus sudah ada sesi tanya jawab dan saya sudah dapat pertanyaan dari si ikhwan. Dan dari pertanyaan itu ada beberapa tentang pertanyaan tauhid, yang terus ada juga tentang pribadi. Nah, si ikhwan juga minta pertanyaan dari saya. Saya sebenarnya agak bingung, Ustaz, saat mau memberikan pertanyaan tentang tauhidnya kayak gitu, Ustaz. Adakah saran Ustaz kayak gitu? Karena si ikhwan sudah memberikan pertanyaan seperti misalnya Allah ada di mana, seperti dan beberapa hal seperti itu, Ustaz. Terus. Jadi maksudnya saya juga bingung, Ustaz, kalau pandangan saya ketika dia sudah memberikan pertanyaan seperti itu berarti kemungkinan besar dia juga paham untuk ilmunya gitu, Ustaz. Jadi saya juga bingung mau nanya pertanyaan tentang tauhid apalagi gitu, Ustaz. Adakah saran, Ustaz? Ya dia harusnya nggak nanya balik kayak begitu atau tanya pertanyaan lain. Oh, jadi kalau nanya balik jangan ya, Ustaz, maksudnya dengan iya, jangan. Ya, dia sudah nanya kok kamu nanya lagi, kayak dia nggak tahu aja. Bisa dengan pertanyaan lain, misalnya tentang kehidupan keluarga begitu. Kewajiban suami itu bagaimana? Kewajiban istri seperti apa gitu. Istri boleh di rumah saja, nggak kerja, nggak. Gitu. Nah, itu kan pertanyaan yang ini, ya dia harus punya prinsip juga kan kalau jawab. Misalnya dia bebasinnya, sudah nggak apa-apa, kamu nanti kerja, saya biarin, nanti kita sewa pembantu saja untuk ngurus rumah. Nah, ini kan tanda kurang peduli sebenarnya. Ya kan bisa, dari situ bisa ketebak. Oh, baik. Iya. Jadi seputar keluarga saja, seputar rumah tangga atau seputar kewajiban suami istri. Baik, Ustaz. Cukup ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab lewat YouTube dulu. Sudah banyak yang galau. Tunggu ya, rekan-rekan YouTube. Buat ikhwan jangan mentang-mentang agamanya antum bagus, jadi merasa tinggi, antum banyak nih teman anak kayak gini, pakai ilmu padi, makin berisi makin berunduk. Iya, betul. Terus kalau arti dan makna mencintai karena Allah itu apa, Tats? Mencintai karena agamanya ya. Jadi mencintai karena agamanya. Terus apa Ustaz mau tanya, apabila setelah istiqoroh sudah ada tanda bahwa akhwat itu tidak baik dan saya tidak mau lanjut, namun akhwat tersebut maka sampai sekarang bagaimana sarannya? Tolak dengan cara halus. Ya, atur kalimatnya sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Musda. Lebih baik mendahulukan bayar utang atau menikah? Kalau utang gak jatuh tempo masih bisa menikah, silakan menikah dulu. Izin bertanya, saya akhwat umur 41 tahun belum menikah,
Qadarullah selama ini selalu gagal sampai sekarang saya mengidap penyakit, bagaimana solusinya? Kalau memang menikah berarti cuma pasrah. Artinya siapapun yang datang harus siap. Sampai pun nanti ada yang mau poligami denganmu berarti juga siap. Karena usia ini saya tidak sulit sekali untuk membantu untuk usia segini juga. Wallahu a'lam. Terus dari YouTube lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah merahasiakan lamaran dari orang tua? Karena saya pribadi tidak mau jika pernikahan saya nantinya dicampuri dengan adat istiadat. Gak kayak gini ya prinsipnya ya. Ini yang nanya, tolong perhatikan orang tua itu, kan ini anaknya. Masa dia tidak punya peran serta, tidak mau melihat anaknya itu bahagia ketika menikah? Itu bagaimana perasaan anak kayak begini gitu loh. Saya kalau jadi orang tamu, saya kecewa banget sama kamu loh ini. Saya besarkan kamu, terus sudah sampai besar kayak begini, untuk lamaran kamu gak memberitahu, cuma gara-gara nanti orang tua gak campur dalam adat. Ini kan urusanmu untuk dakwahi orang tua. Nah, jadi jangan kayak gini, akhirnya hubungan dengan orang tua jadi rusak. Nanti saya yakin selanjutnya penuh masalah lagi dengan orang tua gitu loh. Jadi tolong timbang baik-baik ya. Terus, ana ta'aruf dengan seorang akhwat dan sudah berencana untuk menikah karena sudah sama-sama cocok, tapi tiba-tiba akhwat tersebut bilang belum siap untuk nikah. Apakah itu berarti anak ditolak? Nah, itu bahasa halusnya itu. Nah, jadi biasanya ada bahasa-bahasa dia gak langsung nyampaikan gitu. Memang agak berat untuk menerima alasan kayak begini, namun itu biasanya tanda dia tidak mau lanjut. Jadi alasannya dia nolak kamu tapi pakai cara halus. Jujur nggak munafik, nggak mau nerima Ustadz karena salah satu memandang face menumbuhkan rasa cinta. Baik, bagaimana tanggapan Ustadz pernikahan yang viral baru-baru ini Ustadz, di mana ada pernikahan dengan mahar sendal jepit. Mahar sendal jepit. Kalau menurut Imam Nawawi yang kemarin saya sebutkan tentang mahar ya, mahar itu sesuatu yang punya nilai pokoknya bisa diperjualbelikan ya. Kalau ini ya bisa, namun ya kurang inilah. Ya kita nganggap kurang pantas gitu ya. Karena kalau dia masih bisa kasih lebih, yang lebih berharga, lebih bagus. Izin bertanya Ustadz, untuk jadi mak comblang menurut syariat syaratnya apa saja Ustadz? Amanat. Dan dia kalau bisa ya mak comblang ini ya tahu aturan syariat, tidak membuat yang mau dijodohkan ini akhirnya jadi ngobrol tentang masalah cinta di situ, ngobrol tentang masalah ini. Dia harus ngatur itu. Dia cuma perantara saya, jadi nggak disatukan dalam satu grup kalau zaman ini. Ustaz, bagaimana caranya menasihati uak saya yang longgar terhadap anaknya yang sering berkomunikasi dan berboncengan dengan seorang laki-laki meski bukan pacaran tapi seperti orang pacaran padahal mereka sudah ngaji. Nah, ini bisa nasihati ke orang tuanya langsung, bisa nasihati ke yang membuat kasus semacam itu. Ustadz qadarullah, akhwat melihat foto ikhwan yang dita'aruf melalui ibu ikhwan dan merasa terfitnah. Sebaiknya bagaimana ya Ustadz selanjutnya? Ya kalau memang tertarik si ikhwan juga pada si akhwat ya silakan lanjut. Ana sudah berencana nikah dengan seorang akhwat, namun orang tua akhwat masih belum cocok dengan ana karena ana berjenggot, tapi akhwat masih memberi harapan. Ustadz minta saran. Ya kalau memang tidak bisa tembusin orang tuanya dan akhwat gak bisa melobi lagi, ya sudah putuskan untuk tidak lanjut. Dan selalu saya kasih ending kalau tentang masalah ini dengan orang tua. Apa alasannya kalau ingin mau dilanjutkan? Kenapa mau terus diperjuangkan? Apa alasannya? Kalau tidak ada alasan untuk dilanjutkan, cari yang lain. Karena belum ada ikatan nikah sama sekali di sini. Nah, bagaimana berhenti menonton video porno dan belum menikah? Matanya dijaga. Yang kedua, banyak-banyak puasa sunnah. Yang ketiga, waktu manfaatkan untuk hal yang manfaat. Waktu dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Baik, terakhir lewat Zoom, silakan. Ada 2 lagi, monggo. Baik, Ustaz. Saya pilih yang raise hand dengan Ina Kusuma Dewi. Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini sebelumnya Afwan, Ana mau menanyakan perihal kakak Ana yang insya Allah sebentar lagi kan mau hitbah, tapi
3 tahun lalu itu kakak Ana sudah angkat rahim. Usianya saat ini itu 48 tahun dan Ikhwana itu 53. Ikhwana itu sudah bilang katanya tidak akan mempermasalahkan untuk memiliki anak lagi. Apakah kakak Ana itu harus bicara jujur ya? Karena kan di usia tersebut kan normalnya seorang wanita sudah masuk masa menopause ya. Iya. Itu bagaimana? Apakah harus jujur saya sudah angkat rahim ataukah ya nggak usah diberitahu gitu loh, karena takutnya Ikhwan tersebut mundur karena sudah beberapa kali seperti itu, Ustaz. Baiknya beritahu saja karena masalah rawan ya. Suatu yang nanti berpengaruh pada masalah keturunan itu mendingan diberitahu. Walaupun si Ikhwan ini rencananya tidak mau punya keturunan lagi, tapi ini tetap diberitahu gitu. Ya layaknya kayak kalau kita itu jual barang itu kalau ada aib yang membuat nanti pembeli komplain, harusnya saya nggak dikasih harga segini, harusnya harganya turun dari itu kita bisa nuntut. Kita namanya kalau dalam jual beli itu khiyar aib. Nah pernikahan ini sama seperti itu ya, jadi baiknya disampaikan biar nanti nggak banyak kecewa nanti setelah itu. Sudah? Kalau masalah ya Afan, kalau masalah perjanjian pranikah itu seperti apa ya contohnya? Karena kasusnya mereka duda dan janda. Terus? Iya, maksudnya perlu seperti apa selama tidak berkaitan dengan masalah syariah? Apakah perlu ada perjanjian pranikah? Perjanjiannya apa isinya? Ya, makanya saya tanyakan ke Ustaz. Kalau nggak ada yang penting-penting nggak perlu. Nggak perlu. Yang kalau penting-penting saja, kalau nggak ada yang penting nggak perlu ada perjanjian di awal. Gitu Ustaz. Gitu ya? Iya, baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Baik, ada dengan Ohti Rara, silakan buka mic-nya. Ohti Rara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustaz, jadi kemarin kan Ana udah nazar dengan Ikhwan dan cocok saat itu, alhamdulillah. Lalu setelah beberapa hari, kemudian Ana udah lebih keluarga besar, alhamdulillah cocok. Tapi qadarullah besok paginya Ana baru cek postingan FB dia, ternyata dia itu seperti menginginkan untuk poligami. Itu Ana udah tanyakan secara langsung ke dia dan Ana meminta syarat, karena Ana minta syarat pernikahan untuk tidak ingin dipoligami, bukan maksud Ana untuk menolak syariat, tapi di situ dia bermasalah dan Ana memutuskan untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Nah, Ana minta masukannya dari Ustadz dan untuk Ana pribadi dan juga untuk Ikhwan tersebut, karena seperti yang Ustadz sebelumnya sampaikan, satu saja belum dapat tapi udah mau minta 4 gitu loh Ustadz. Ini khususnya untuk yang Ikhwan yang jomblo di luar sana, kan kayaknya banyak yang ingin satu aja belum dapat tapi pengen langsung 4 gitu, membayangkan. Ana minta saran dan masukan dari Ustadz. Tapi kan dia nggak pernah nyebut ketika mau ta'aruf, itu kan nggak pernah, itu cuma di status dia. Sebelumnya Ana pernah menanyakan terkait itu. Ana kasih contoh kasus gitu kan, kalau misalnya antum punya usaha di luar kota sering bolak-balik nih, antum bakal kepikiran untuk cari istri lain atau gimana? Dia bilang tergantung situasi dan kondisi, karena itu juga perlu ilmu dan gak cuma sekedar harta. Dari situ Ana mikirnya, oh berarti dia masih penuntut ilmu dan masih berusaha gitu Ustaz, masih belum ada keinginan jauh ke sana. Tapi ketika di postingan itu dia share itu dengan emotikonnya itu meringis 3 kali gitu, terus ada komentar dari temennya, Masya Allah mas mau langsung 4 kayak gitu. Dia bilang jawab amin kayak gitu, langsung tag teman-temannya yang lain, kayak Ana langsung gimana gitu.
apa? Jadi gini, sifat laki-laki tuh memang kayak gitu. Jadi jadi kadang jadi guyonan gitu. Sehingga saya sarankan jangan gara-gara ini dibatalin. Karena dia nggak ungkap juga kan di depan ini kan, depan perempuan. Itu kan cuma status dia. Iya kan? Coba Rara timbang-timbang lagi. Sudah dibatalin nggak jadi nikah nih? Iya, sudah. Sudah. Karena dia juga udah apa ya? Ana nggak tahu sih, tapi karena kan kalau misalnya mau kayak gitu itu harus lihat sitkonnya gimana ke depan. Karena kalau yang Ana lihat itu dia tuh baru kayak lihat senangnya aja gitu, Ustaz, tapi belum tahu kayak resiko ke depannya itu akan seperti apa kayak gitu. Ya sudah, kalau sudah dibatalin ya bagaimana lagi? Saya kira belum. Kalau saran saya sih awalnya nggak usah dengar dia kayak gitu. Kalau memang serius saja. Itu cuma mainan guyonan laki-laki saja. Kadang juga nggak berani. Tapi gitu. Ana rasa dia bukan tipe. Ana rasa kalau dari jawaban dia, sama secara langsung Ana ini, kayak Ana tanyakan lewat moderator, dia memang serius mau di situ, Ustaz. Jadi bukan kayak guyonan yang seperti laki-laki lain gitu. Ana juga sebenarnya udah tanya ke teman Ana bilang itu guyonan mungkin biasanya kan sama laki-laki atau itu kayak gitu. Ana jawab enggak, dari responnya dia, dari jawabannya dia seperti ini. Ana tanya maksudnya itu apa? Apakah tidak diperbolehkan laki-laki itu menjalankan syariat yang bahkan itu sudah tertulis di Al-Quran, Sunnah dan lain-lain kayak gitu. Dia udah kayak gitu. Ya sudah, kalau dibatalin saya kira belum. Kalau sudah ya sudah. Namun kalau ada yang kayak gitu, itu suatu yang ini ya. Jadi kalau belum menikah pun kayak gitu sifat laki-laki. Cuma ngomong-ngomong aja gitu, belum tentu realisasinya dia realisasikan itu belum tentu. Ada yang nggak berani, ada yang punya ilmu masih timbang-timbang, ada yang nggak mau hancurkan rumah tangganya, ya. Dan ada yang lain lagi, faktornya banyak. Gitu ya, cukup ya? Oh iya Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Wa'alaikum, baik. Satu dari Zoom kemudian saya closing. Nah Ustaz, saya bacakan lewat chat. Ya. Bismillah, Afwan Ustadz, jika sebelumnya ada ikhwan sudah matang manhaj salafnya, sudah nazar, tapi hendaknya karena izin dari ibunya yang mengharuskan dengan satu kampung dengannya. Masing-masing sudah selama hampir 1 tahun, tapi izin dari orang tuanya tak kunjung didapat Ustadz. Apakah ini jawaban bahwa ikhwan ini bukan jodoh yang terbaik untuk anak, walaupun dia baik agamanya? Ya, bisa jadi. Lain ada ikhwan yang baru belajar. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi alasan itu gak masalah. Jadi itu bisa jadi tanda memang bukan jodohnya di situ. Bisa cari yang lain. Cukup ya. Baik, satu terakhir saya closing. Ustaz, bolehkah kita menyerahkan segala proses ke orang tua, yaitu hanya orang tua yang mengetahui bagaimana ikhwan tersebut. Jadi kita tidak mencari tahu ikhwan ini seperti apa, orang tua yang mencari tahu. Alhamdulillah orang tua sudah sunnah. Ya, bisa jadi orang tua lebih paham dan serahkan pada orang tua untuk tadi, enggak masalah. Anak belum menikah, sudah usia 34 dan ayah selalu menanyakan kapan nikah, sedang saya juga enggak ada jawabannya. Sedang ikhtiar sudah jalani. Apakah benar jadi aib atau bagaimana? Ya jelas lakukan sebab untuk segera menikah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Anak janda, anak satu mau bertanya, anak sedang proses ta'aruf dengan seorang ikhwan, sudah sama-sama cocok. Karena corona juga jadi belum nazar. Tapi kami terkendala restu orang tua ikhwan, Ustadz katanya gara-gara status sosial anak yang seorang janda, bagaimana Ustadz mau dilanjut atau tidak? Jadi kuncinya pada si ikhwan ya. Kalau dia nikahi janda ya memang resikonya seperti itu. Jadi tunggu saja si ikhwan dia berhasil untuk melobi ataukah tidak. Baik, demikian. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang solusi utang riba. Dan nanti mau ditanyakan tentang masalah muamalat, yang lainnya bisa ditanyakan besok pagi jam 5:15 sampai 6:30 insyaallah. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.